Kita lanjut kemarin sampai soal berapa Nana? Yang sebelumnya matematika, yang ini ya? Yang nomor 8 ya, nomor 8 yang ini kemarin. Kita lanjutkan karena tinggal sedikit ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 9 ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada gambar di mana gambar ini adalah gabungan antara ini ada persegi ya, kemudian ada lingkarannya dan ada segitiganya. Soalnya adalah QRST adalah persegi dengan T adalah titik tengah dari PS. Di mana TQ akan sama dengan TR. TQ sama dengan TR. Jadi ini sama ya, berarti ini pas di tengahnya. Yang ditanyakan tentukan luas dari daerah yang diarsir. Ini P-nya kamu sudah diberi petunjuk 3,14. Nah, bagaimana caranya? Gampang ya ini ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Mungkin kemarin sudah pernah mencoba. Bisa ditaruh di kolom chat ya anak-anak ya. Ini mudah sebenarnya. Jadi kita akan mencari daerah yang diarsir. Silakan saya beri kesempatan untuk menjawabnya. Jadi ini ya yang diarsir saya beri tanda merah lagi nih. Ya. Oke, ada yang menjawab? Sambil saya bahas pelan-pelan ya. Jadi nanti luas atsiran. Jadi luas yang diatsir itu nanti akan sama dengan apa kira-kira anak-anak? Berarti kita itu caranya gimana ini kira-kira ini? Berarti nanti ada misalkan nih yang ini kita kasih tanda A ya. Nah, ini karena sama ya, sama karena sama luasnya berarti kita anggap A juga. Lalu di sini itu adalah kita anggap B. Nah, begitu ya. Sehingga untuk mencari daerah yang diarsir ini caranya gimana berarti? Maka caranya adalah persegi Persegi kurangi 2A kurangi B. PQRS, betul sekali. Jadi persegi PQRS dikurangi 2A ya, nanti dikurangi lagi dengan B. Atau kalau di dalam kurung berarti ini dibuat plus begini ya. Oke, nah sekarang kita cari tahu dulu ya, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita sudah punya prinsipnya di sini. Ini prinsip dalam mengerjakannya kita sudah tahu nih. Sehingga kita akan cari dulu yang pertama adalah ya, atau kita hitung langsung juga enggak masalah. Ya, caranya gimana? PQRS berarti gimana caranya? Berarti sisi kuadrat ya. Nah, dikurangi dengan nanti kalau 2A. Nah, ini kan 2A itu caranya gimana berarti nanti? Kalau kita lihat di sini itu merupakan apa, Nak? Yang A itu merupakan sebuah persegi yang lebih kecil dikurangi dengan 1/4 lingkaran ya. Jadi kalau kita ini kita pisah, maka A itu sebenarnya adalah merupakan sebuah persegi yang dikurangi dengan 1/4 dari lingkaran. Di mana lingkaran ini memiliki jari-jari yaitu 20 ya. Karena ini kan 40 ini diameternya ya, berarti jari-jarinya 20. Oke, sehingga di sini ya. Gimana caranya berarti? Atau kita hitung dulu A-nya boleh. Maka A-nya adalah nanti perseginya adalah ini ya persegi itu adalah 20 kali 20 berarti adalah 400 dikurangi dengan 1/4 lingkaran yaitu 1/4 dikali pi dikali R kuadrat ya 20 kuadrat. Nah, berapa jawabannya? Nah, saya perbesar. Berarti nanti 400 dikurangi dengan gimana ini? Wah, Pak kurang ini ya. Nah, saya taruh bawah biar enak ya.
400 saya kurangi dengan 1/4 dikali 314/100, kita kalikan 20, kita kalikan 20 lagi. Sehingga 400 dikurangi dengan ini disederhanakan, sama nolnya hilang, 4 dengan 2 dan 2 sehingga 314. Sehingga 400 dikurangi 314 berapa anak-anak? Berapa yuk? 70? Atau 80 berapa? 86. 86. Nah, ini adalah A-nya ya. Sehingga di sini kalau dia adalah 2A, maka dia adalah 2 dikali dengan 86. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pengurangannya B. B itu merupakan apa? B itu merupakan sebuah segitiga, di mana segitiganya alasnya berapa ini alasnya ini? Alasnya adalah, nah kan ini kalau lingkaran berarti kan sama ya, sama seperti atasnya. Berarti alasnya adalah 40, tingginya juga 40, kita bagi dengan 2. Nah, S ini adalah 40 kuadrat ya. Nah, sorry, 40 kuadrat. Kita kurangi dengan ini 2 kali 86 berapa? 172 ya, ditambah dengan 40 dibagi 2, 20, 20 kali 40, jawabannya adalah 800. Nah, ini 40 kali 40 berapa? 1600 dikurangi dengan ini berapa? 972. Ya. Jika jawabannya berapa? 1600 dikurangi dengan 972. Berapa jawabannya? 628. 628 cm persegi. Berarti jawabannya adalah 628. Apakah jawabanmu betul? Hitunganmu tadi? Betul? Ya, bagus. Nah, jadi caranya sangat mudah ya. Jadi dalam geometri itu terkadang kita itu tidak perlu untuk mencari semuanya ya. Jadi kita bisa mencari bagian dari perbagiannya atau mencari pengurangan dari bangun satu di bangun yang lainnya. Yang penting kita harus bisa tahu atau mencari konsep dasarnya. Seperti yang di atas ini adalah konsep dasar untuk mencari gabungan bangun datar atau bagian dari bangun datar yang ditunjukkan dengan gambar. Oke, nomor 9 kita lewati. Ya. Mau tanya, Ya. 89 dari 86 dari mana? Kenapa? 86 dari mana? Oh, 86 dari mana? Baik, kita cari tahu tadi 86 dari mana. Yang ini 86 ya. 86 itu adalah A ya. A itu tadi kita sudah sepakati bahwa A itu adalah bagian yang berwarna putih yang bagian pojok sebelah kiri bawah. Oke. Ya. Nah, terus cara mencarinya gimana? Cara mencarinya saya ulangi lagi ya karena di sini ada yang bertanya. Saya akan ambil bagian yang sebelah sini anak, yang berwarna biru. Nah, misalkan saya pisahkan di bawah. Maka dia bentuknya adalah sebuah persegi ya. Lalu dia itu ada atau dikurangi dengan, kalau ini bentuknya adalah namanya 1/4 lingkaran ya. Dengan ukuran, nah dilihat ukurannya. Nah, kalau di sini 40 berarti ini ukurannya separuhnya. Berarti masing-masing adalah 20 dan 20. Karena kita mencari bagian A yang tidak diatsir, maka cara mencari A itu adalah caranya berarti persegi ini kita kurangi dengan apa? Yang ini namanya adalah 1/4 lingkaran. Ya, maka perseginya gimana? Persegi kan sisi kuadrat ya, maka 20 kuadrat nih. Dikurangi 1/4 lingkaran, 1/4 kali pi yaitu 314/100. Lalu R-nya ini jari-jarinya ya 20 ya, kali 20 kali dengan 20. Nanti kalau kamu bisa menemukan, maka nanti itu hasilnya adalah 400 dikurangi dengan 314, maka jawabannya adalah 86
cm persegi. Jadi 86 itu adalah bagian yang pojok-pojok ini ya. AA. Nah, di sini kita kalikan 2. Kenapa? Karena jumlahnya ada 2. Yang putih atas, yang putih bawah. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain anak-anak? Nah, nanti bisa diulang ya. Nah, nanti bisa diulang. Ini kalau ada yang susah nanti boleh ditanyakan kembali. Lanjut, sekarang nomor berapa? Nomor 10. Yuk, saya beri kesempatan dulu. Mungkin ada yang mau menghitung dulu, boleh? Ini nomor 10 ini ada sebuah gambar. Nah, di sana yang diketahui itu jika luas segi 4 BFGI. Yang mana Pak? BFGI Pak. BFGI. Oh, berarti yang tengah-tengah ini ya. Yang tengah-tengah ini ternyata memiliki luas 12 cm persegi. Tulis di sini. 12 cm persegi. Yang ditanyakan, maka luas daerah yang diarsir. Berarti yang diarsir itu adalah yang hitam. Berarti cara mencari yang hitam itu nanti persegi panjang dikurangi bagian yang putih. Ya, silakan dicoba dulu. Mudah-mudahan hari ini ada yang mau menjawab. Silakan. Nomor 10 ini kira-kira atau mungkin kemarin kamu sudah menghitungnya. Boleh. Ya, silakan. Kalau mau menjawabnya, berapa kira-kira daerah yang diarsir tersebut? Saya beri waktu 2 menit. Coba dulu ya. Ada yang mau menjawab? Ini ada 12 anak. Mungkin ada yang mau menjawab. Cara mencari luas daerah yang diarsir. Baik, saya akan menandai sebuah tempat ya. Jadi ini akan saya atsir yang berwarna kuning ya. Jadi nanti bercampur dengan yang berwarna biru. Nah, kalau kita total nanti BCH. Nah, BCH itu merupakan bangun apa? Nah, Segitiga. segitiga. Maka rumusnya segitiga itu gimana rumusnya? Setengah AT. Setengah dikali alas kali tinggi. Maka setengah alasnya taruh berapa ya? Taruh yang ini aja ya. Yang 6. Nah, kita balik. Ini tingginya pakai yang ini. 7,2. Karena tingginya segitiga sisi miring ini. Segitiga tak beraturan itu tingginya adalah yang ini. Nah, sebentar ya saya bahas. Kadang-kadang kita itu kalau ada segitiga ini ya sembarang. Kadang kita itu bingung cara mencari tingginya. Nah, misalkan ada A, ada B, ada C. Nah, mana tingginya? Siapa yang tahu? CA, CB, apa AB? Yuk, mana tingginya? Ini ada segitiga tak beraturan ya, atau tiga sembarang. A, B, C. Mana yang termasuk tinggi? AC atau AB atau BC? Ayo, mana yuk? Atau kamu punya alternatif yang lain? Ya, jawabannya adalah bukan
ketiganya. AC bukan tinggi, AB juga bukan tinggi, BC bukan tinggi. Mana tingginya? Tinggi itu adalah dari ujung yang paling tinggi ini ditarik garis lurus ke bawah. Nah, inilah yang namanya adalah tinggi, termasuk tingginya segitiga. Oleh karena itu, kalau di sini ada sebuah segitiga BCH, maka tingginya mana Pak? Tingginya adalah yang ini, dari ujung ini ya, lalu tarik ke garis bawah. Ini kita balik ya gambarnya ya. Sehingga tingginya berapa Nana? Tingginya akan sama dengan 7,2. Maka ini 7,2. Oke, kita hitung. Ini 6 dibagi 2 ada 3. 3 kali 7,2. Berapa? 3 kali 7,2 Nana? Berapa? 21,6. 21,6 cm. Tapi diingat ya, di sini ada sebuah bagian, sebuah tempat di tengah-tengah ini 12 ya. Jadi kita bisa menghitung yang mana ini. Misalkan ya, agar ini lebih mudah kita kerjakan, kita kasih notasi saja di sini ya. Misalkan ini adalah luas 1, ini luas 1, ini luas 2. Nah, berarti luas 1 ditambah luas 2. Nah, gimana cara menghitungnya berarti? Jadi nanti 21,6 kita apakan? Kita kurangi dengan 12. Berapa? 9,16. 9,6. 9,6. Kita sudah ketemu L1 dan L2. Maka berikutnya kita harus mencari L3 ditambah L4. Caranya gimana? Maka dengan cara yang sama, kita akan mencari tahu dulu luas dari A, B, E. Ayo saya dibantu dong, karena segitiga sama A, alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah AT. Berarti setengah alasnya pakai berapa? ABE? 12. Nah, 12. Tingginya berapa? Tingginya juga sama, yaitu 7,2. Maka coret-coret jadi 6. 6 kali 7,2, silakan. Berapa? 6 kali 7,2. Berapa? 6 kali 7 kan 42. 0,2 kali 6, 1,2. Berarti 40. 43,2. 43,2 cm persegi. Kalau ABE adalah 43,2, maka kita bisa mencari L3 dan L4. Caranya adalah dengan mengurangi 43,2 ini, kita kurangi juga dengan yang tengahnya ya, biar enggak split nanti, biar enggak bertumpuk ya. Kita kurangi. Pak, itu yang ABE itu yang bawahnya setengah itu 2 atau 3? Oh, ini 2 ya. Nah, gitu ya. Oke, kan nanti 12 dibagi 2 itu kena coret tadi ya, kelihatannya seperti 3, itu adalah 6. Oke, 43,2 dikurangi dengan 12, berapa Nana? Berapa? 31,2. Kita sudah ketemu L1, L2, L3, L4. Sehingga daerah atau luas ya, jadi luas dari semuanya ya, daerah yang diatsir dari luas diatsir. Gimana cara mencarinya berarti? Nah, kita mencari prinsip pengerjaannya ini. Maka caranya adalah mencari luas persegi panjang. persegi panjang, terus diapakan? Dikurangi L1 tambah Luas 1 L2 ditambah 2 L3 sama dengan 9,6 dikurangi L4 tambah 31,2. 12 ya. Jadi dikurangi semuanya. Sehingga kalau kemudian kalau luasnya persegi panjang ini berarti gimana ini? Berarti 12 bukan 12 ya. Berapa? 18 kita kalikan dengan 7,2. Ini persegi panjang.
Lalu nanti kita kurangi dengan dijumlahkan ya. Berarti nanti L1, L2 adalah 9,6. L3, L4 31,2 dan di tengah-tengahnya ada 12. 12. Silakan. Nih hasilnya berapa nih? Tunggu. Berapa ini? 18 kali 7,2 berapa? 18 kali 7,2. Yuk, siapa yang mau jawab? Komanya satu aja ya. Jadi 18 kita kali 72 nanti komanya 1. Berapa? 129,6. Bagus. Kita kurangi dengan, nah ini penjumlahan dari yang tadi ya. Jadi nanti 60,8 tambah 12 sama dengan 60,8. 60,8 ya. Betul. Kita hitung lagi coba. 9,6 ya. Kita tambah dengan berapa? 31,2. Kita tambah lagi dengan berapa? Dengan 12. Jawabannya adalah 52,8. Sehingga kalau kita kurangi itu dengan 129,6 maka ketemu berapa? Jawabannya adalah 70. 70 berapa? 76,8 cm persegi. Nah, itu adalah jawabannya. Gimana? Susah apa enggak ini? Gampang. Gampang ya. Nah, ini gampang, jadi tidak terlalu susah sebenarnya ya. Jadi kita tinggal mencari tahu saja luas dari segitiga. Nanti untuk daerah yang 12-nya ini karena ini dia itu bertumpuk, maka kita bisa menghitungnya atau dikurangi satu persatu. Ada juga cara yang lain, misalkan yang ini kita buat segitiga utuh, yang lain nanti kita buat segitiga yang dipisah seperti yang tadi. Gitu anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Berarti kita lanjutkan ya. Nah, nomor 11. Itu tadi apa itu pertanyaan apa itu? Oh, ada pertanyaannya. Ini pertanyaan kuis hiburan. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya kereta api dan motor, nanti kereta apinya satu, motornya satu. Ini kereta api sungguhan ini. Motornya juga sungguhan. Kalau biasanya ditimbang beratnya sama. Dulu Pak Enjong itu pernah itu apa ngajari kasihnya kuis lucu juga. Tapi dulu kereta api mainan sama motor mainan. Itu kayaknya betul. Semuanya dijadikan mainan. Oh ya, sebentar. Ya, gimana caranya? Semuanya dijadikan mainan. Jadi, oh ini kereta api sungguhan ini. Kereta api sungguhan sama motor sungguhan. Gimana caranya supaya kalau ditimbang beratnya sama? Gimana caranya ya? Hah? Bapak, Pak, gimana berat timbangannya, Pak? Timbangan biasa saja, timbangan di rumah kamu itu. Gimana caranya supaya keduanya itu bisa ditimbang dan beratnya ternyata sama? Gimana caranya? Jawabannya adalah di foto dulu ya, nanti beratnya akan sama ya, difoto dicetak ya, nanti Ya, kalau ditimbang. jawaban saya itu ada jawaban lah, saya punya jawaban sendiri Oh sih, iya, Pak. apa ya, apa jawabanmu? Ya kira-kira ya dibandingin aja, misalnya kereta api 100 kilo, motornya 10 kilo. Oh gitu. 10 kali 10 motornya aja harus 10, jadi 10 motor sama dengan satu kereta Oh api. gitu ya, tapi kan susah nanti nimbangnya pakai apa ya? Nimbangnya pasti pakai timbangan yang jumbo sekali.
Lebih enak difoto ya, difoto aja dulu, dicetak, nanti ditimbang beratnya akan sama ya. Pak kok lucu sekali ya. Kayak dulu. Ya, itu adalah soal apa ini? Soal rekreasi. Kita lanjut ke soal yang pusing-pusing lagi. Oh, enggak pusing, ini juga gampang kok ini kok ya. Ini gampang ini. Pak, aku belum screenshot nomor 10. Oh, screenshot nomor 10. Silakan. Udah, makasih. Oke, nomor 11 ini perhatikan gambar di bawah ini. 4 buah lingkaran identik dalam sebuah persegi. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan jika sisi persegi adalah 28 cm, yang ditanyakan keliling daerah yang diarsir. Ingat, keliling. Ya, Pak di sini. Endang sudah Oh, sudah ada banyak. yang. Oke, Rafael sudah menulis jawabannya. Ingat, bukan luas, kita mencari keliling. Kalau keliling itu yang mana, Pak? Oke, saya gambarkan ya. Keliling itu kan merupakan apa itu? Merupakan sebuah panjang ya. Jadi kalau saya itu jalan-jalan, maka keliling itu seperti kita mengelilingi. Berarti dari sini saya ke sini ya. Dari sini saya keliling lagi ke sini. Dari sini saya ke sini ya. Dari sini saya ke sini. Sini lagi. Nah, tapi ya ingat ya, itu bukan luas, yang dihitung adalah panjang. Iya. Oke. Sudah ada satu tadi yang sudah ngecat. Nah, Rafael, yang lain silakan ngecat. Ini sebenarnya dilihat aja sudah kelihatan ya. Tidak usah banyak menghitung, ini kita lihat saja sudah kelihatan, apalagi kamu hafal apa? Keliling dari ukuran lingkaran. Ya, silakan. Kalau kita lihat kan gambarnya kan berupa apa itu? Berupa gini ya. Nah, gini ya. Bulat. Nah, kok tambah jelek ini gambarnya Pak Enyang. Ya, kalau kita hitung ini merupakan berapa lingkaran ini? 2 lingkaran. Ternyata ini dan ini adalah satu lingkaran, yang bawah juga satu lingkaran. Ini berarti artinya keliling dari 2 lingkaran ditambah berapa? Ditambah dengan 2 diameter ya. Ini kan diameter ya. Tunggu Pak, mau tak kerjain dulu lagi, tak Oh, cek mau lagi. dikerjakan dulu ya, silakan. Mungkin ada yang mau nyusul menjawab di kolom chat, silakan di chat panjang. Silakan. Loh, kan gampang ini. Ya. Ya, kita jawab pelan-pelan ya, karena di sini tuh perseginya 28 ya. Jadi 28 kan di sini. Artinya kalau total semuanya ini kan berapa diameter ini ya? Ini 2 diameter, 2 diameter ya. Sehingga jari-jarinya berapa, Nana? 7 ya. Nah, kita kan hafal ya. Kalau jari-jari 7, kelilingnya 44, luasnya adalah 154. Sudah hafal ya? Hafal Pak. Oh, udah hafal. Hafal. Oh, ya harus hafal sih. Coba ayo diteruskan. Kalau 14 berapa ayo? Kan kemarin sudah hafalan, sudah diberikan. 14 kelilingnya? Hafal. 88. Luasnya? 616. Wah, belum hafal ya. Dihafalkan biar nanti enak. Kalau 21. Kelilingnya berapa, luasnya berapa? Kalau 21 adalah
176. 132. Luasnya 1, 3, 8, 6. Kalau 28 berapa? Nggak tahu. 176. Luasnya 2, 4, 6, 4. Nah, coba hafalkan sebentar. Nah, biar kita ada hasilnya sore hari ini. Coba hafalkan sebentar. Sebentar lagi saya tes dulu. Ya, silakan. Sebentar lagi saya tes. Yuk, 7, 4, 4, 1, 5, 4. Kita screenshot terus kita lihat hasil screenshotnya. Wah, enggak boleh. Itu kan curang berarti. Kita hafalkan saja. 7, 4, 4, 1, 5, 4. Hafal belum? Udah. 14, 8, 8, 6, 1, 6. Hafal apa belum? Udah. 21, 1, 3, 2, 1, 3, 8, 6. Hafal apa belum? Belum. Dihafalkan dulu. 21, 1, 3, 2, 1, 3, 8, 6. Hafal ya? 21, 1, 3, 2, 1, 3, 8, 6. Hafal ya? Iya. Hafal. Terus kalau 28, 176, 2464 sudah hafal belum? Ya, diingat-ingat catatan Pak Enjang di sini adalah ya. Walaupun kamu sudah hafal tapi kamu harus tahu bagaimana cara mencarinya. Kalau keliling gimana? Kalau cara mencari keliling? Pi kita kalikan dengan R. Diameter ya. Kalau luas? Pi R kuadrat. Pi kita kalikan dengan R kuadrat. Ini cara mencari keliling dan luasnya. Nah, kalau kamu cari pasti nanti kamu tidak akan jauh dari ukuran yang istimewa ya. Misalkan 7, 14, 21, 28. Ya, ada lagi ukuran yang istimewa yaitu 10. Kalau 10 kelilingnya berapa? 100. Yaitu 62,8. Luasnya yaitu 314. Ini yang lain. Hafal ya? Ya. Nah, kita coba dulu. Nah, kalau 21 berapa luas dan kelilingnya? Keliling dan luasnya. Kelilingnya 132. 132 luasnya 1.286. 1386. Kalau saya punya luas 616 anak-anak. Luasnya 616. Berapa jari-jarinya? 14. 14. Kalau saya punya keliling, kelilingnya itu adalah 88. Berapa jari-jarinya? 14 juga. Saya punya luas 314. Berapa jari-jarinya? 10. Hah? 10 bagus. Kalau saya punya luas 2464, berapa kelilingnya? 28. Kelilingnya 176. Kalau saya punya keliling 132, berapa luasnya? 1.386. Nah, itu ya caranya ya, atau untuk menghafalkannya. Pak, apakah ini membantu? Ya, sedikit banyak nanti akan membantu, terutama ketika kita mengerjakan soalnya. Ya, istimewa-istimewa ini harus hafal ya. Contohnya misalkan nomor 11 seperti ini ya, anak-anak ya. Kalau kita sudah punya ukuran dari ini 28 kan 2 kali diameter, jari-jarinya adalah 7. Dan di sini kita ketemukan ada 2 buah lingkaran. Nah, 2 buah lingkaran ya, atau keliling 2 buah lingkaran. Maka 2 dikali dengan berapa? 88. 88. Betul? 2 kali 88? Ya. Hah? Iya. Loh, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya? 28. Oh, 28 kan seluruhnya ini. 1, 2, 3, 4. 4 buah jari-jari. Jadi bukan 88. Berapa? 88 dari mana?
Bukan 88, jawabannya berapa? 8 dari mana? 76. Nah, jawabannya bukan 88 tapi 44. 2 kali 44 ditambah dengan diameter. Diameternya adalah dari mana, Pak? 14. Kenapa? Dari mana? Lah ini 44 kelilingnya. dari mana? Kelilingnya 44 ya. Ya, kalau kita hitung pelan-pelan, ya kalau itu pelan-pelan ya, maka keliling dari lingkaran adalah 2 dikali dengan diameter ya. Sorry, Pi dikali diameter maksudnya. Maka 22/7 kita kalikan dengan 14. Coret-coret ya, 22 kali 22 jawabannya 44. Nah, karena ada 2 buah lingkaran ya, maka kita kalikan dengan 2, nanti kita tambahkan dengan 14, maka ketemu 88 ditambah dengan 14, jawabannya adalah berapa? Berapa? 100? 102 cm. Kita cek ini siapa aja yang 102 ini. Ya. Lo kok enggak ada? Iya, Ya. ada yang bisa kok. Ya, tidak ada ya. Jawabannya adalah 102 cm. Pak, Ya, saya ulangi lagi. Susahnya di mana ini susahnya ini? Ya, jadi yang namanya keliling anak-anak itu tidak beda jauh dengan kita berkeliling lapangan ya. Jadi kalau berkeliling seperti ini, ingat kita seperti orang yang sedang berjalan. Pertama, kita akan menelusuri diameternya. Lalu setengah lingkaran, keliling lagi setengah lingkaran, satu lagi diameter, tambah setengah lingkaran, tambah setengah lingkaran. Berarti lingkarannya ada berapa? Lingkarannya ada 2. Terus ditambah dengan juga 2 diameter. Maka 2 dikali 44 ya, yaitu 88 ditambah dengan 14. Oh betul ya? Oh 2 kali diameter ya. Sorry. Ada yang keliru ini. Ya, keliru Pak Enja. Nah, 76 ditambahkan 2 dikali diameternya tadi 14 ya. 14. Berarti ditambahkan 28. Maka jawabannya adalah 116. Oh ya sudah ada ini lain betul ya. Jawabannya adalah 116. Wah, berarti Pak yang salah tadi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Lanjut ke nomor 12 yang terakhir dari soal geometri ini. Di sini ada gambar persegi dan segitiga dibuat pada sebuah lembar kertas seperti pada gambar. Luas persegi ABCD adalah 81 cm persegi dan memiliki keliling yang sama. Ingat, berarti kata kuncinya itu anak-anak di kelilingnya yang sama ya. Ini keliling yang sama ini adalah sebuah kata kuncinya. Dengan segitiga XYZ, tentukan luas yang dicari adalah luas dari segitiga XYZ. Ingat, kalau mencari segitiga itu luas baru diketahui kalau kita bisa mengetahui apa? Alas dan tinggi. Karena nanti kalau mencari luas yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, sekarang kita tahu di sini XYZ-nya itu hanya ada apanya? Hanya ada apa? Oh, belum ada apa-apa ini. Alasnya enggak ada ya. Tingginya juga tidak ada karena tinggi segitiga tak beraturan tadi kan yang ini ya. Dicari dari Nah, perseginya. betul sekali. Berarti kita cari tahu dari segitiganya, dari perseginya. Kalau perseginya itu kan luas perseginya berapa itu? 80 cm persegi. Kita bisa mencari apa ini dari sini nih? Bisa nyari sisinya. Kita mencari sisinya. Berapa sisinya? Berapa kali berapa yang 81? 9 cm. Dari 9 Artinya cm kan kita bisa cari keliling. iya, keliling dari persegi yang ukurannya 9 cm adalah kelilingnya berapa? 4 kali 9. Berapa? 36 cm. Dari sini kita bisa mengetahui Kita kan sudah tahu ukuran yang keliling lain. segitiga sama persegi, soalnya sama. Sudah bisa cari Sehingga alasnya, buat. Y-nya berapa? Atau YZ-nya berapa ini? Panjang. Ya, Bukan ini toh. Yang ini kan panjangnya 12 cm. Berarti kan bisa pakai Pitagoras. bisa pakai Pitagoras. Ya, boleh pakai Pitagoras. Ya.
Tapi kita Tapi tidak kan di usah situ pakai sudah ada Pitagoras. memiliki keliling Kenapa? yang sama. Karena 9-nya sudah ketemu. Berarti ya tingginya ini berarti nanti pakai mana anak? Pakai 9. Ya. Lalu alasnya alasnya ini, tinggal kita alasnya. Alasnya ke berapa? rumus keliling. Iya, rumus Alas keliling. Rumus Nah, keliling itu kan A tambah B tambah C. ya, karena kelilingnya itu persegi ABCD sama dengan XYZ, maka harus sama 36. Maka 36 itu maka nanti 12 tambah 14 tambah misalkan ini kita kasih X ya. Nah, kita kasih X. Berapa X-nya? 12 tambah 14 26. Tinggal berapa? 36 kurangi 26 10. Tinggal 10 cm. Berarti ini kita ganti dengan 10. Kalau begitu, luas segitiganya sudah bisa kita ketahui, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya berapa? 10. Tingginya berapa? 12 apa 9 tingginya? 9. 9. Berarti jawabannya berapa? 12 itu enggak. Jawabannya adalah 45 cm persegi. 45 cm persegi. Bagaimana? Bisa apa tidak? Gampang ya. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya adalah mereka memiliki keliling yang sama. Gitu. Oke, sampai nomor 12 ya. Kita lanjut nih. Enjang mau screenshot. Ya. Kita lanjut nomor berapa sekarang? 13. 13. Wah. Oh, screenshot juga. Nah, kok suka sekali screenshot ya. Baik, nomor 13 anak-anak. Ini nomor 13 ini. Ini yang dicari adalah luas yang diarsir ini ya. Wah, ini geometrinya sudah mulai agak susah ini. Gimana nih caranya ini? Jadi gambar di bawah ini adalah gabungan dari segitiga sama kaki siku-siku dan lingkaran. Di mana XY sama dengan YZ. Berarti XY sama dengan YZ. Sama dengan 20 cm. Berarti ini juga 20 cm. Yang ditanyakan ya, YZ adalah diameter dari lingkaran. Nah, tentukan luas daerah yang diarsir. Gimana ini cara kita mencarinya ini anak-anak? Ya, siapa yang bisa? Bagi 2. Gimana caranya nanti? Susah. Oh, susah. Silakan coba dulu ya. Ingat, segitiganya adalah sama. Sama apa? Segitiganya siku-siku ya. Siku-siku sama kaki. Sudah bisa? Gimana? Ya, caranya gimana? Bisa kita misalkan ya buat pemodelan yang lain. Saya gambar lagi. Nah, ini segitiganya ya. Ini nanti seperti ini anak-anak. Nah, yang ini kan 20 cm ya. Kita cari tahu tingginya. Tingginya kira-kira
Sudah bisa diketahui kira-kira? Ini 20. Kalau segitiganya saja berapa luasnya? Kalau segitiga utuh. Nanti kan kita bisa mencari tahu ya. Ini bisa enggak dipindahin ya, anak-anak? Dipindah kemana? Ya, gimana? Susah apa enggak? Oh, ini sudah ada yang memberikan jawabannya. Ada Aisyah sudah menjawab. Rafael sudah menjawab. Yuk yang lain. Nah, ini siapa lagi nih yang menjawab ini? Oh ya. Oke, siapa yang punya ide? Mungkin Aisyah itu punya ide gimana caranya jawabnya ini. Nah, kalau aku loh ya, Hmm. itu apa luas segitiga terus tak kurangi setengah itu luas lingkaran. Setengah lingkaran. Luas segitiga dikurangi setengah lingkaran. Iya. Iya. Itu kan nggak sampai setengah. Kan enggak sampai setengah lingkaran kan yang dikurangi ya. Ini kalau ada segitiganya saya buat utuh. Ini misalkan utuhnya segitiga ini ya. Ini kalau kita kurangi, maka kita kurangi hanya sebuah segitiga. Ya enggak? Nah, segitiganya ini. Nah, kita kurangi yang ini, ya enggak? Nah, ditambah kurangi yang seperti ini ya. Nah, betul enggak? Jadi segitiganya kita kurangi bagian yang biru. Ya, nah bagian yang biru itu nanti akan bisa kita hitung sendiri kan ya. Pakai juri. Nah, pakai apa? Nggak usah juring, langsung pakai apa namanya ini? Apa ini? Ya, jadi nanti segitiga yang besar ini anak-anak ya, segitiga yang besar atau tadi panjang warnanya hijau ya. Jadi segitiga yang besar ini nanti kita kurangi dengan apa? Kita kurangi dengan 1/4 lingkaran ditambah apa? Ditambah dengan segitiga yang ini. Ya enggak? Nah, atau kalau bingung kita kasih notasi aja ya sebentar. Nah, jadi nanti segitiga yang besar ini ya kita kurangi dengan 1/4 lingkaran lalu ditambah dengan segitiga yang ini. Kita anggap misalkan jadi segitiga yang besar itu berapa kali berapa? Sudah bisa enggak diketahui enggak? 20 dikali. Oke, jadi luasnya nanti segitiganya dulu yaitu 20 kali 20 kita bagi dengan 2. Betul enggak? Lalu kita kurangi nih dengan 1/4 lingkaran. Jari-jarinya berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah ini. Jari-jarinya berapa nih? Ayo, ini diameternya 20 anak. Jari-jarinya adalah 10. Ya ada. Berarti setengah kali PR kuadrat. Nah, gitu kan ya. Oh, kok setengah? Setengah apa 1/4 anak-anak? 1/4. Ya. Nah, dikurangi lagi dengan segitiga ini. Segitiga ini sisanya berarti berapa? Tingginya berapa ini? Karena merupakan ini sama ya, maka kan sama kaki ya, berarti tingginya juga sama. Berarti ini 10, ini 10. Berarti segitiga yang kecil ini yang bawahnya ini merupakan segitiga yang ukurannya adalah setengah dikali 10 kali 10 ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, coret-coret 10, berarti segitiga yang besar itu 200 ya. Dikurangi dengan 1/4 lingkaran, berarti 1/4 kali 314/100 itu ya. Lalu dikalikan berapa? Jari-jarinya adalah 10 kuadrat, berarti 100. Coret-coret gini kan ya. Ditambah lagi dengan yang ini, 100 dibagi 2, jawabannya 50.
Ya, ini dipilihkan ya. 200 dikurangi berapa anak? Seperempat dari 314. Berapa? Berapa? Yaitu 78,5 ditambah dengan 50. Nah, saya teruskan di sebelah sini. Sehingga luasnya adalah 200 dikurangi dalam kurung 78,5 ditambah 50. Berapa? 128,5. 28,5. Berarti berapa ini? 200 kita kurangi dengan 128,5. Maka 1,5. jawabannya 71,5 cm persegi. Yang betul adalah siapa? Kosong. Iya, ada ini. Aisyah Nafiza menjawab 71,5. Sudah betul. Wah, Aku nggak jawab segitu. udah jawab ya. Iya, nanti diulangi ya. Jadi caranya sebenarnya mudah, tinggal yang besar dikurangi yang bagian yang lainnya. Lanjut nomor 14 anak-anak. Nah, di sini Pak, bentar Pak, yang tadi. Pasti maunya screenshot. enggak screenshot enggak apa-apa ya, karena nanti Pak Enjang akan membagikan PDF-nya. Langsung ya Pak. Ya, langsung. Habis Zoom langsung dikirim ya. Oke. Oke, aku nggak screenshot. Baik, nomor 14 sekarang. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Balok pada awalnya itu terisi sepertiga bagian anak-anak. Jadi sepertiganya itu terisi. Lalu dituang 4 botol air hingga isinya menjadi 3/4. Nah, bisa dihitung ini pertambahan berapa bagian? Gimana cara mencari pertambahannya berarti? Dari sepertiga menjadi 3/4. Kita dikurangi 3/4. Ah, kebalik. 3/4 dikurangi sepertiga. Nah, 3/4 bagian dikurangi sepertiga bagian. Itu penambahannya. Ternyata ya, itu diisikan dengan 4 botol. Kita mencari berapa liter kapasitas air setiap botol. Berarti gimana cara mencarinya berarti? 12 itu Berarti 1 botol ini cara mencarinya adalah apa? Pertambahan volumenya dibagi berapa? Dibagi dengan bagi 4. 4 gitu aja ya. Nah, pertambahan volumenya nih dari berapa ke berapa? Tadi itu dari 3/4 kan menjadi sepertiga ya. Nah, berapa bagian nih? Berarti 3/4 dikurangi sepertiga kali volume ya. Ini Ya, pertambahannya. sama dengan Dibagi 5 4. Berapa ini? 12. 3/4. 5/12. 5/12. Sekarang volumenya kita sebutkan aja ya langsung ya. Gimana cara mencarinya? 60 kali 15 kali 40. Nanti kita bagi dengan 4. Boleh enggak saya langsung buat begini? Boleh, aku justru mau tulis Boleh. 10 ya. Terus mana lagi yang bisa disederhanakan? 60 sama 12. Berapa? 5. 5. Terus mana lagi yang bisa kita kalikan? Sudah ya, sederhanakan semua. 5 kali 5, 25 misalkan ya. 5 dikali 150. 150. Berapa? Tunggu. Yuk, Ya, berapa? 25 kita kalikan dengan 150. Jawabannya adalah 3. 307. Kok 300? 1750. Apa ini jawabannya? Masih centimeter persegi. Meter persegi. Sorry, kubik. Ini apakah sudah jawabannya, Nana? Belum dibagi Belum. Dibagi Iya. berapa? 4. Masa dibagi 4? Kan ini sudah tadi sudah dibagi 4. Nah, coba lihat pertanyaannya. Berapa Liter berarti dibagi sentimeter ke liter. Berarti centimeter dibagi kubik itu sama dengan apa? 3,750. 3,750 liter. Nah, yang bisa menjadi pengingat begini Nana.
Kan kita tahu ya, ada kiloliter, satuan yang lain namanya meter kubik ya. Kalau liter sama dengan apa? Meter. Loh, kalau kiloliter sama dengan meter kubik, kalau liter sama dengan desimeter kubik. Bawahnya lagi apa? Bawahnya liter apa? Mililiter. Sama dengan apa? Yuk, siapa yang tahu? Sama dengan sentimeter kubik sama dengan cc. Nah, ini adalah satuan untuk volume. Ini yang sering keluar anak-anak ya. Jadi diingat-ingat. Yang atas itu atau yang paling besar itu ini meter kubik. Meter kubik itu sama dengan kiloliter. Kalau kamu bayangkan berarti seperti bak mandi ya, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, itu berarti 1 kiloliter. Ya. Nah, 1 kiloliter ini itu kalau mau jadikan ke liter itu kalikan dengan 1000 anak-anak. Nah, ya. 1000 liter. Itu 1 kiloliter adalah 1000 liter. Kalau dibayangkan liter itu seperti apa ya? Seperti ini, minuman mineral 1 liter sudah tahu ya? Iya. Nah, itu 1 liter. Nah, berarti kalau kamu menjadikan liter ke kiloliter berarti butuh 1000 buah botol minuman mineral tersebut ya. Nah, kemudian ada yang namanya cc atau sentimeter kubik atau mililiter. Itu kalau kamu mau turunkan atau mau dikonversi dari liter ke mililiter, kalikan lagi dengan 1000. Ada pertanyaan? Enggak. Jadi kalau 1 meter kubik berarti berapa liter? 1 meter kubik berarti berapa liter? 1 meter kubik berapa liter anak-anak? Loh, 1000. 1000. Kalau 1000 liter berapa cc? 1000 liter berapa cc? 1 juta. Kalau dari 1 kiloliter berapa mililiter? 1 kiloliter berapa mililiter? 1000 titik 000 titik Berarti kali loh 1000 kali 1000 berarti adalah kali 1 juta gitu ya. Ingat-ingat itu. Ya kayak gitu tulisan nol ya. Ya. Banyak. Kalau CC bisa membayangkan CC? Bisa. Vitamin ya. C. Nah, vitamin C atau ini kalau kamu punya air mineral gelas, tahu air mineral tapi gelas? Ya. Nah, air mineral tapi bentuknya gelas gini loh, Rek. Nah, aqua gelas, aqua gelasan. Nah, itu sekitar 250 mililiter ya. Satu gelas itu 1/4 liter ya. Itu yang harus kamu ketahui tentang satuan volume. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada ya. Kita lanjutkan. Nomor 15 soal terakhir dari geometri, silakan. Nomor terakhir itu nomor 15. Silakan. Ini berapa ini jawabannya sangat mudah ini ya. Panjang garis EF. Enggak tahu. Ini kan 4 cm, ini juga 4 cm. Itu coba dulu dong. Yuk. Yuk, siapa yang tahu? Hah? EF itu 17. 17. Ya soalnya ini kalau pakai Pitagoras Sampai ke bawah dong. Jangan sampai situ. 12 kayak gitu. Ini kan ke bawah. Sehingga selisih atas, selisih bawah ketemu. Kalau di atas 12, ini 12 masing-masing berapa? Kan yang ditanya Ini loh, ini 18. Segini itu 12. Berarti sisanya berapa? Yang lihat yang bawah dulu. Oh. Nah, ini berapa ini yang hijau ini? Maksudnya kan kita cari ada alas. Ini berapa ini yang alas bawah ini? 10. Hah? 10. Ini ingat ini 12.
12 ke 18 kan 6 masing-masing berarti ini 3 ya. Berarti kalau kita lihat sekarang, kalau kamu mencari yang kecil ini, yang berwarna, anggap saja warnanya biru ini ya. Maka kita bisa melihat 2 buah segitiga, yaitu segitiga yang kecil ya dan segitiga yang besar. Jadi coba berapa segitiga yang ini kan bawahnya kan 3 ya. Di sininya sisi miringnya adalah 8 ya. Sama Nah, kalau yang kecil ini 4, berarti ini sisi miringnya berapa? Sisi alasnya berapa? Nah, ini kemarin ini materi apa ini kalau seperti ini? Pitagoras. Nah, materi kesebangunan kemarin. Nah, perbandingan. Pakai perbandingan. Kalau ini 4, ini 8. Kalau ini 3 berarti X-nya berapa? Berarti 1,5. Yaitu misalkan X-nya saya tulis dulu. Sisi alas per sisi miring sama dengan sisi alas per sisi miring. Berarti X-nya adalah 1,5. Iya, betul sekali. Begini kan ya. Berarti setengah dari 3 yaitu 1,5 cm. Nah, kalau di sini adalah 1,5 berarti EF-nya itu berapa? Kok 3? 15. Berarti jawabannya 12 ditambah 1,5 tambah 1,5 atau 12 tambah 3 jawabannya 15. Ada pertanyaan? Tidak, jadi kita Nggak ada ya. Berarti ini ini adalah tentang apa? Tentang kesebangunan. Ini yang kemarin sudah kita bahas di soal yang pertama. Oke, ganti soal ya. Nah, kita coba ke beberapa soal di tryout 2. Soal refreshing. Ini enggak ada soal refreshing dulu, ini tinggal 10 menit. Banyak belum siapkan soal refreshingnya. Nah, ini soal pusing saja ya. Iya. Nah, di tryout yang ketiga itu ada soal seperti ini anak-anak. Kamu jawab apa ini? Cap-cip ya. Kok cap-cip-cup? Lingkaran kecil dan persegi itu bersinggungan. Tahu bersinggungannya? Bersinggungan itu artinya nempel. Di titik pusat lingkaran mana Pak? Titik pusat lingkaran itu Pak. Ya, titik pusat lingkaran itu di sini. Nah, ya. Artinya kesininya itu berarti disebut sebagai apa Nana? Sebut sebagai R atau jari-jari. Nah, kesininya juga sama ya. Ini kesini kan juga sama kan ukurannya kan? Apa? Jari. Juga R. Kesininya juga R. Ya. Yang ditanyakan adalah tentukan perbandingan luas lingkaran kecil dengan luas lingkaran atau luas perseginya. Ya. Kalau luas lingkaran kecil kita tahu ya. Kalau lingkarannya berarti nanti luas lingkarannya itu ketemu pi R kuadrat. Betul enggak? Ya enggak? Kalau luas perseginya gimana Nana? Kalau luas perseginya kan coba kamu lihat ini. Saya gambar lagi ya di sini. Ntar saya perbesar. Nah, ini. Nah, ya. Ini R, ini R. Ya enggak? Berarti ini kira-kira A-nya berapa? Kita baru tahu luasnya kalau kita bisa mengetahui A-nya. Gimana berarti? A itu sisi atau bukan A ya? Kita buat apa? S-nya ya. Nah, S. Berarti ini kalau ini R anak, ini kalau ini R ya, ini S. Berarti ini berapa S ini? Berarti ini setengah S ya. Nah, berarti nanti cara menghitung luasnya gimana ini? Atau cara mencari S-nya gimana? Atau gini, R itu sama dengan apa, Nana? Jari kan ya. Berarti kalau mencari dengan rumus segitiga apa itu Pitagoras, ya. Berarti gimana caranya? Berarti R sama dengan atau R kuadrat sama dengan
S kuadrat ditambah setengah S kuadrat. Setengah S kuadrat ditambah dengan S kuadrat. Gimana berarti R kuadrat sama dengan berarti setengah dikuadratkan yaitu 1/4 ya. S dikuadratkan S kuadrat. Berarti S kuadrat per 4. Dapat dipahami? Ditambah S kuadrat. Bisa dijumlahkan enggak ini anak-anak? Kalau ada Ini kita anggap per 1 ya, kita anggap per 1. Nah, 1 dan 4, maka disederhanakan jadi berapa? Atau disamakan penyebutnya jadi 4 ya. Berarti ini adalah S kuadrat, 4S kuadrat. Dikalikan 4 masing-masing. Jadi berapa? 5 S kuadrat per 4. Ya, berarti 5/4 S kuadrat. Paham apa enggak? Enggak. Bingung ya. Paham apa enggak? Oh, bingung. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Aku ada pertanyaan, Pak. Kenapa? Itu yang sini. Tadi kok apa itu tulisannya aku nggak paham. Sebentar ya, ini saya ganti jangan S karena nanti khawatir tabrakan sama 5 ya. Kita ganti A. Nah, karena di sini merupakan persegi anak-anak, tentu saja kalau di sini A atau sisi sebuah persegi, di sini itu adalah setengah A. Dan kita tahu kalau ada segitiga, ini A, ini B, ini C misalkan, maka cara mencari C sama dengan atau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang ini disebut sebagai rumus apa? Disebut sebagai rumus Pitagoras. Ya. Tapi kalau kita sebutkan dengan ini, maka ini menjadi R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan ditambah dalam kurung setengah A kuadrat. setengah A kuadrat. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Lalu kita kuadratkan semua. R kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini setengah A kali setengah A. Ketemu nanti adalah 1/4 A kuadrat. 2/2A atau jadi A kuadrat. Oh iya, bukan sih, bukan dikalikan 2 tapi dikuadratkan. Artinya kalau setengah A kuadrat itu adalah setengah A dikali dengan setengah A. Maka setengah kali setengah adalah 1/4, A kali A adalah A kuadrat. Tapi ini ditulisnya di sini RT 12. Oke, ada pertanyaan? Masa RT 12 kan nggak mungkin ya? RT 12. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Lanjut. Nah, maka di sini R kuadratnya ini kan artinya A ini kan kalau dibuat ini kan pecahan ya. Kita mau menjumlahkan pecahan, kita anggap per 1, maka kita samakan penyebutnya jadi 4 menjadi 4A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Sehingga R kuadratnya di sini ketemu adalah 5A kuadrat per 4. Ada pertanyaan apa sini? 5pi banding 4 gitu. Belum, ini kita buat dulu menjadi seperti ini dulu. Sampai sini ngerti apa enggak? Ngerti ya? Karena kita mau mencari luas. Kalau luasnya itu persegi ini apa luasnya? Luasnya nanti akan kita temukan dengan cara A kuadrat. Betul enggak? Mencari luas persegi kan A kuadrat karena sisinya kan A. Sehingga di sini kita mau mencari A kuadrat. Nih caranya gimana? Karena R kuadrat sama dengan 5/4 A kuadrat. Nah, berarti A kuadratnya gimana? Berarti R kuadratnya kita kalikan dengan kebalikannya 4/5. Sehingga menjadi 4/5 R kuadrat sama dengan A kuadrat. Ada pertanyaan? Bingung enggak? Enggak ya? Enggak bingung ya? Pak, Saya ulangi lagi. Pak, aku izin keluar ya, Pak. Mau les dulu. Silakan. Ya. Saya ulangi lagi, R kuadrat sama dengan 5/4 dari A kuadrat, sehingga A kuadrat itu kebalikannya yaitu 4/5 dari R kuadrat. Nah, sehingga karena yang ditanyakan itu adalah perbandingan luas lingkaran kecil dengan luas persegi, maka jawabannya adalah perbandingannya adalah luas lingkaran per luas persegi, maka luas lingkarannya kita bisa cari tahu tadi adalah pi R kuadrat, luasnya persegi yaitu adalah 4/5 R kuadrat ya. Sehingga ini bisa kita coret sehingga menjadi pi per 4/5 atau pi kita bagi dengan 4/5. Kita tahu ya caranya ya, berarti pi dikali 5/4 sehingga jawabannya adalah 5 pi
1/4 ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau bingung nanti bisa dipelajari kembali. Nomor 18 ini tryout yang ketiga. Screenshot, Pak. Screenshot. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 18 ya. The price of a shirt, tadi harga dari sebuah baju ya. Reduced, apa artinya reduced anak-anak? Berkurang dari Rp60.000 menjadi Rp48.000. Pertanyaannya, jika normal keuntungannya, jadi kalau mungkin pada ketika dia berdagang biasa itu profitnya itu adalah 50%. 50% itu artinya adalah setengah dari harga modal. Yang tanya kan berapa persen profit itu atau untung atau rugi ya setelah pengurangan harga ya. Ingat harganya dikurangi dari 60 menjadi 48. Kalau dia hanya menjual 60 dia akan untung 50%. Berarti kita akan mencari modal ya. Maka harga jual normal anak-anak kan itu sama dengan apa? Yaitu modal ditambah dengan keuntungan. Ya enggak? Nah, tadi dikatakan keuntungannya 50%. Modal itu selalu 100%. Berarti 100% modal ditambah dengan 50% dari modal itu merupakan keuntungan. Itu harga jualnya adalah 60.000. Sehingga kalau kita total 60.000 itu merupakan apa Pak? Yaitu 150% dikali dengan modal. Ya, dengan demikian modalnya akan diketemukan caranya gimana? Ya 60.000 kita bagi dengan 150%. Berarti modalnya menjadi 60.000 kita kali dengan 150/100. Oh, kebalik ya. 100/150. Oke, coret-coret ini 4, maka modalnya itu adalah 40.000. Ya, dari sini berarti keuntungannya ya, keuntungannya berapa? Keuntungannya dari 60.000 dijual dari 40.000 dijual 60.000. Berarti di sini sebenarnya untung pada saat normal itu adalah 60.000 kurangi dengan 40.000, maka ketemu berapa anak? Ketemu 20.000. Ini keuntungan normal ya. Nah, setelah sekarang itu dikurangi harganya. Dari 60.000 berkurang jadi 48.000 ya. Maka 48.000 ini untung apa rugi anak-anak? Ingat modalnya itu 40.000 ya. Berarti masih apa? Masih untung. Untungnya berapa? Ya 48.000 ini kita kurangi dengan berapa? 40.000. Maka masih ada keuntungan 8.000. Nah, ini berapa persen, Pak? Maka persentase keuntungannya adalah 8.000 dibagi modalnya 40.000 ya. Kali dengan 100%. Nah, coret-coret ya. Nah, berapa ini? 1/5 kali 100%. Jawabannya adalah 20%, maka jawabannya yang D. Nah, oke. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada ya. Nah, mungkin karena terlalu cepat nanti bisa diulangi. Lihat nanti di PDF-nya atau di videonya. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, nanti kita akan ketemu lagi di IPA. IPA kita bahas apa enaknya ya? Untuk yang tryout 2 sudah dibahas ya? Atau sudah diberikan kuncinya? Oke, nanti kita akan langsung bahas tryout yang ketiga ya untuk IPA-nya. Terima kasih semuanya telah bergabung. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.